biiksanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak jamaah kajian rutin, jamaah majelis ilmu kajian BDI PHM yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, menimba ilmu. Rasa baru kemarin kita mencicipi bulan Syawal. Hari ini ternyata kita justru telah terdampar di bulan Dzulqa'dah, yang artinya insyaallah tidak lama lagi bulan depan tanggal 17 ya. Bulan depan tanggal 17 kita udah berjumpa lagi dengan Idul Adha. Jadi lebaran lagi, Pak. Ya, maka kue nastar di rumah masih belum pada habis. Emping masih pada banyak ya. Nastar saya itu tidak berkurang sedikit pun. Ternyata solasinya belum dibuka, Pak, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara tentang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, tentu tidak bisa lepas dari sosok nabi yang spesial, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini, saya nggak membahas Ibrahim ini nanti di luar tema, tapi poinnya adalah salah satu ajaran beliau adalah ajaran taslimiyah. Taslimiyah itu diambil dari bahasa Arab taslim. Taslim itu artinya adalah pasrah, totalitas kepada hukum Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan, ya begitu aja. Jadi Ibrahim sedang membuktikan bahwa memang cinta itu bisa jadi menabrak logika. Ya, makanya kan sering saya bilang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica. Ya, nggak ngerti orang, nggak gaul bapak-bapak ini. Jadi teman-teman, cinta itu kadang-kadang tak ada logika, itu benar. Dan Ibrahim ngajarin kita tentang itu. Makanya ada konsep namanya taslim. Setidaknya ya, garis besarnya aja. Beliau dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Logikanya api itu panas. Logikanya teman-teman yang dimuliakan Allah, orang bodoh pun akan tahu bahwa memang api itu memiliki panas. Tapi logika itu ketabrak dengan cinta beliau kepada Allah. Ya nggak bisa, Pak. Cinta tetap menjadi prioritas utama. Maka ketika Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau dingin dan keselamatan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Jadi Allah bilang api jadilah dingin. Pak, logika api itu panas apa dingin? Panas. Tapi Ibrahim tahu api itu dingin. Kalau Allah berkehendak, begitulah cinta menuntun orang untuk menabrak logika. Ya, mohon maaf Bapak sebagai penonton dalam sejarah ini, pasti Bapak bisa aja nyeletuk, Pak Ustadz, saya juga kalau jadi Ibrahim Bapak itu dingin. Kenapa? Karena yang ngomong Allah. Ya percayalah saya, Pak Ustadz. Nah masalahnya saya nggak percaya sama Bapak. Kenapa? Mohon maaf, sekarang kita balik dalam realita kehidupan kekinian. Gak usah ngomongin tentang ini api dingin, gak usah. Ketika Allah mengatakan bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menistakan riba dan Allah mengayakan sedekah. Faktanya ya Bapak perhatikan, perbankan konvensional masih menjamur di mana-mana. Coba kita praktekin lagi. Walakum fil qisasi hayatun ya unil albab. Dan di dalam kisah terdapat kehidupan. Hukuman mati, oh jangan, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam bab waris, ya dalam bab waris juga begitu. Perhatikan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari apa yang didapatkan perempuan. Tapi kita bilang, oh janganlah, nggak relevan dengan zaman. Laki perempuan zaman sekarang ini kehidupannya udah sama-sama membutuhkan dana. Bagi rata aja. Nanti nggak adil. Loh kok nggak adil? Anda mau bilang hukum Allah nggak adil? Nah di titik-titik ini aja deh kelihatan, Pak. Kalau kita jadi Ibrahim, apa benar mau masuk ke kubangan api? Walaupun Allah menjamin kuni bardan, dingin, wassalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz pertegas dan apa yang Ustadz sampaikan. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kita bisa mempelajari dari yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana Ibrahim ngajarin taslim. Ya pasrah, Allah perintahkan apapun nurut gitu. Ya, laki-laki wajib mencari nafkah, perempuan tidak wajib mencari nafkah, nurut. Laki-laki diwajibkan untuk berjihad, perempuan tidak wajib berjihad, nurut. Laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh poliandri. Kenapa Bapak diam semua? Nah, saya nanyain Bapak kok Ustadz diem. Namanya orang nanya nunggu jawaban lah ya. Pasti gara-gara direkam kan, ya kan? Nurut gitu. Hukum Allah, ya tetap hukum Allah. Iya Pak, jadi artinya teman-teman yang dirahmati, sebenarnya Bapak ini bukan takut, cuman yang di rumah lebih berani, itu masalahnya. Maka kembali dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, sahabat-sahabatku yang berbahagia, itu yang namanya taslim. Dan salah satu ujian ketasliman itu digambarkan dengan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Saya juga tidak dalam kapasitas menjelaskan tentang sejarahnya, terlalu panjang dan bapak-bapak semua juga udah pada tahu, tapi kesimpulannya aja. Ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, mohon maaf hanya berdasarkan mimpi loh Pak. Mimpi. Bapak mohon maaf ya, andai kata Allah turun secara langsung, Ibrahim, sembelih anakmu. Kan setan, ada ekonya kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, sembelih anakmu. Mungkin simple. Tapi sekarang saya tanya sama Bapak, kira-kira gimana? Hanya lewat mimpi. Gini Pak, saya itu pernah kejadian kenal dengan Pak Pram ya. Ex dulu pimpinan di sini ya. Setelah pindah dari sini karena memang kenal sama saya, diundang atau beliau ditugaskan ke Jakarta. Saya diundang sama beliau ke Jakarta. Datang Ustadz ke Jakarta ngisi pengajian, beliau punya acara, gak nyangka ternyata ada Pak Yusuf Kalla datang. Wow, waktu itu zaman itu masih wakil presiden SBY. Ya kagum aja lah ada wakil presiden samping saya, sedang saya lagi ceramah. Sampai istri saya datang waktu itu, Bi, bangun Bi, bangun. Ternyata mimpi. Kenapa wajah Bapak kecewa begitu? Iya, pasti Bapak gini kan, orang mimpi aja diceritain. Loh, apa bedanya dengan Ibrahim? Kan bisa aja Pak dengan mudah Ibrahim berkata, oh cuman mimpi aja kok. Mestinya begitu Pak. Makanya saya bilang kalau andai kata Jibril turun langsung, Allah ngomong langsung ke malaikat, atau maaf ke malaikat Jibril menyampaikan, atau mungkin ngomong langsung aja ke Ibrahim. Bisa, sebagaimana Allah berbincang dengan Nabi Allah Musa alaihissalam secara langsung, bisa terjadi. Kenapa melalui mimpi? Itu challenge-nya di situ. Nah, sekarang saya tanya, ini saya ajak Bapak untuk bermuhasabah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, ya, qala ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni adzabahuka fanzur madza tarang. Nah, sesungguhnya ayah semalam bermimpi melihat Allah perintahkan ayah menyembelih engkau. Fanzur madza tarang. Apa pendapatmu? Mengagumkan. Teman-teman, Ismail kecil menjawab, qala ya abati, Bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Bapak akan mendapatkan aku dalam kelompok orang-orang yang sabar. Jadi bapak-bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku, muncul pertanyaan, Pak, waktu Allah perintahkan Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, sebenarnya Allah udah tahu nggak nanti kalau endingnya itu sebenarnya kambing bukan Ismail? Allah udah tahu nggak?
Udah tahu ya? Oke. Terus ini mohon maaf ini bahasa gambarannya gitu ya. Saya nyuruh anak saya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu saya pastikan tidak terjadi. Itu kalau bahasa manusianya Pak, kurang kerjaan itu. Iyalah, ngeprank kan namanya kan. Sekarang pertanyaan saya, nggak mungkin Allah ngeprank. Allah pasti penuh dengan hikmah. Nah pertanyaan saya, apa hikmahnya Allah nyuruh Ibrahim nyembeli Ismail kalau Allah udah tahu nanti endingnya kambing? Ngapain pakai nyembeli anak, ada drama, nangis lah, macam-macam lah. Kepanjangan. Kalau memang ini jadi syariatnya kurban, apa susahnya Allah bilang Ibrahim sembelih kambing, Ibrahim unta, sapi, selesai. Dan kita umat Muhammad juga bisa kok dibilangin sama Allah, tuh Ibrahim nyembelih kambing, kamu umat Nabi Muhammad pecinta Ibrahim, ayo sembelih kambing, selesai. Sesimpel itu. Kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Ujian. Siapa yang diuji Pak? Ya siapa maksudnya? Ibrahim dan Ismail. Saya kasih tahu jawabannya salah. Di mana titik salahnya? Kejadian ini kejadian kedua setelah challenge pertama waktu Ibrahim meninggalkan Ismail di tempat yang tidak ada air. Masih ingat kan kejadiannya kan? Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, itu sudah Ibrahim itu secara mental sudah siap Pak. Untuk melihat Ismail mati itu udah siap, karena ini kejadian yang kedua. Cuman memang bedanya kalau dulu kan ditinggal. Ya bapak ninggal anak di tengah, apa namanya itu, Bukit Soeharto, tepat di depan warung tahu Sumedang. Ya, oh kalau itu masih ada warungnya ya, di dalam hutannya maksud saya. Kira-kira gimana? Logikanya Ibrahim udah siap, anakku bakal mati. Anakku bakal mati, kalau istriku mungkin masih bisa berjuang, tapi anakku bakal mati. Sampai waktu itu Bunda Hajar tuh bilang, Bunda Hajar ini istri keduanya Nabi Ibrahim. Jadi istri kedua Nabi Ibrahim itu namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar itu kan istri keduanya. Nah waktu itu yang kedua namanya Bunda Hajar. Nah ketika Bunda Hajar istri keduanya Nabi Ibrahim itu bernama Bunda Hajar begitu. Ya, yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama kayak orang PHM, ya berani dekat-dekat sama Sarah, sampai rumah pasti Bunda Hajar. Ya, dihajar sama Bunda begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bunda Hajar sampai bilang, Mas, hal hadza min indi rabbik? Kamu yakin ini perintah Tuhan? Cuman itu aja jawabannya Hajar Pak. Ya mohon maaf ya, sisi kemanusiaan pasti adalah. Kenapa? Kan beliau istri kedua. Otomatis beliau takutnya ini persaingan lah gitu kan. Istri pertama Bunda Sarah minta Bunda Hajar diasingkan. Pikir beliau begitu. Namanya manusiawi lah ya. Ibrahim cuma bilang, tidak istriku, ini dari perintah, ini berasal dari Allah. Selesai. Yakin kamu Mas Bro? Mas Bro, kan namanya Ibrahim, Mas Brohim maksudnya. Kalian pikir saya bercanda? Serius ini Pak ya. Ini kayaknya keenakan kursi deh kalian jadi aneh begini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal hadza min indi rabbik, ini perintah Tuhanmu Mas? Iya. Selesai Pak. Inilah enaknya punya istri solihah itu begitu. Ini perintah Tuhanmu Mas, gitu aja. Jadi nanti istri datang ketemu bapak, Mas, kamu ternyata udah nikah lagi? Iya deh. Ini perintah Tuhanmu Mas? Iya. Selesai. Allah. Dan itu kejadian nyata itu Pak di Indosiar, ya. Di Indosiar. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi pelajaran bagi kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, challenge-nya bukan untuk Ibrahim. Karena Ibrahim sudah pernah meninggalkan Ismail biwadin ghairi dzar'in, pada lembah yang tidak berpenghuni. Jadi itu mah lewat Pak. Ini challenge-nya untuk kita sebenarnya. Bapak mau tahu, ini namanya majas muqaronah Pak. Majas perbandingan. Sama kalau saya ngomong kayak beginilah. Insya Allah ya, kemarin lebaran itu orang dari kampung Pak Samboja itu ke rumah saya tuh ngirimin makanan gitu, Masya Allah. Itu yang dari Samboja Pak, orang kampung aja ngirim makanan. Ada yang dari komplek-komplek perusahaan minyak terkenal apa begitu yang agak elit gitu ya, itu nggak ngirimin apa-apa. Itu namanya majas perbandingan. Ini contoh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau orang kampung aja Pak ngirim makanan ke rumah saya, masa ada orang-orang yang tinggal di komplek elit nggak ngirimin apa-apa? Ada begitu tuh ada. Ada Pak, kemarin pengajian gak rutin aja ngirimin makanan. Ini Ramadan tiap pekan loh Pak, ngisi terawih. Gak dikasih apa-apa. Ini contoh namanya majas perbandingan ya. Itu challenge-nya gitu ya.
namanya majas mukorona ya. Yang ditinggalkan di Idul Fitri boleh diqadha di Idul Adha ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu masih ada niat baik di hati. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi challenge-nya itu bukan untuk Ibrahim, untuk kita. Bapak mau tahu majas perbandingannya begini Pak, dengerin Ustadz. Ibrahim diminta menyembelih anak ya, dan dia bisa. Kita diminta menyembelih kambing. Andai kata kita nggak bisa, perbandingannya begini, berapa harga anakmu dibandingkan harga kambing? Tuh, makanya keren itu, perumpamaannya menggunakan anak. Kenapa kalau Allah nggak men-challenge Hajar aja yang disembelih? Ya kan? Hajar yang disembelih mestinya begitu. Mohon maaf Pak, ternyata terbuktikan bahwa cinta manusia tertinggi itu kepada anak. Terlihat dari mana yuk? Yang gampang aja, waris. Siapa yang dapat lebih banyak dibandingkan anak? Gak ada. Istri itu cuma dapat 1/8 Pak. Walaupun aku cinta padamu dek, cinta pada bapak mati cuma 1/8. Makanya mohon maaf, nanti ada babnya tersendiri lah ya. Saya cuma ingin mempertegas, gak ada istilah janda kaya. Gak ada Pak. Janda kaya itu gak ada, bohong itu. Yang ada itu yatim kaya. Serius. Janda gak kaya, cuma 1/8 kok kaya. Mohon maaf Pak, anggaplah punya 8 miliar aja. Itu cuma dapat 1 miliar itu istri itu. 7 miliarnya buat anak. Kalaupun ada orang tua cuma 1/6. 1/6 aja. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, anak tetap mendominasi. Nomor 1 paling banyak. Saya sering bilang kalau bab waris itu sebenarnya memang ngapalin sih, tapi sebenarnya di balik apalan itu saya bilang kalau pakai perasaan cinta, ketemu siapa yang lebih dulu, yang lebih kuat, yang lebih dekat ke mayat siapa. Gitu ya. Jadi sehingga berangkat dari situ, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kembali ke tema kita lagi biar fokus, bahwa di sini cinta tertinggi manusia kepada anak. Pak, bapak cinta nggak dengan diri bapak sendiri? Bapak nggak jawab, saya pulang. Pertanyaan semudah ini masih mikir ya? Nggak, kalau bapak nggak cinta, aku tampar memang bapak ya. Jangan protes tapi ya. Bapak cinta nggak dengan diri bapak sendiri? Lebih cinta mana, dengan diri sendiri atau kepada anak? Anak. Anak Pak, nggak bisa dibohongin. Serius. Kita ini sakit Pak. Ya sakit, udah sakit demam itu loh, nggak mau ke dokter. Paling makan Indomie, godok, dipotong lombok tipis-tipis, ya dah. Habis itu kasih kecap manis, kecap asin, yang pedas, panas, kasih sawi, kasih sosis. Makan, minumnya teh hangat yang panas, tutupin selimut, bangun-bangun udah di alam barzakh Pak. Ya. Jadi bapak-bapak, enggak bercanda. Bangun-bangun udah keringetan, seger. Paling mentok-mentok bapak minum apa itu namanya? Antangin. Gitu kan? Kenapa? Gak ke dokter Pak? Udah nanti dulu lah, masih nyoba-nyoba obat dulu lah biar gak ke dokter. Tapi kalau anak yang sakit Pak, mana kepake BPJS? Kemarin saya ceramah di Dokter Baik, spesialis anak RSPB. Saya bilang dokter yang paling menang banyak itu dokter anak Pak. Tidak pernah mati itu. Serius, selemah apapun ekonomi kita, kalau untuk anak kita persembahkan yang terbaik. Ini percaya masih gampang ini. Pertanyaan naik lagi Pak. Lebih cinta mana bapak, istri atau anak? Gak boleh dua-duanya. Anak. Anak itu pasti Pak. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia, ngeluarin duit buat istri, mesti nanya, buat apa ini? Tapi kalau untuk anak, yang terbaik, apalagi kalau pendidikan, ya saya tuh sampai kadang-kadang senyum-senyum sama istri. Dulu Abi mondok itu 75 ribu per bulan, makan mondok sekolah. Sekarang ini 1 bulan Pak, 4 juta, 3 juta, ada. Masuknya itu ada yang ratusan juta, pesantren Pak. Saya nggak mau sebut nama pesantrennya. Inisial juga nggak usah. Lokasi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah hadirin yang berbahagia, anak. Makanya luar biasa Pak, dokter anak menang. Ini agak ekstrim. Kalau ini saya pikir Bapak nggak mungkin langsung bisa menjawab. Minimal mikirlah. Lebih cinta mana? Anak atau orang tua? Terdiam, dia nggak berani ngomong kan? Saya udah tahu yang di hati Bapak, anak. Tapi Bapak nggak berani ngomong, takut kualat, ya kan? Saya udah paham itu. Bapak tuh mau ngomong anak, tapi Bapak nggak enak, malu. Saya kasih tahu Bapak, anak. Maka tadi kan di bab waris orang tua cuma dapat 1/6. Jadi teman-teman yang berbahagia, anak Pak, gini loh, anak sakit,
ke dokter, dok tolong dok sembuhkan dok. Iya Pak, tapi ini harus dioperasi, biayanya 500 juta Pak. Enggak apa-apa dok, saya jual rumah, saya jual mobil, yang penting anak saya sembuh. Itu anak. Orang tua sakit tetap dibawa ke dokter. Cuman pulang-pulang sambil ngedumel, mama sih makan daging terus makanya kolesterol kan. Makanya makan tuh dijaga. Gitu. Beda-beda pegang omongan saya. Makanya kenapa Ibrahim di challenge dengan anak, itu puncak tertinggi kecintaan seorang manusia. Kalau Ibrahim disuruh nyembeli anak bisa, bapak disuruh nyembeli kambing nggak bisa. Itu ibaratnya kayak, aduh hina banget lah begitu. Dari Samboja aja ngirim daging kurban, kemudian dari PHM di belakangnya Karangjati nggak ngirim. Aduh hina banget sudah itu ya Allah ya. Jadi itu contoh perumpamaannya begitu ya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ternyata ini challenge dari Allah. Saya sampai bilang, ada nggak yang anaknya mau ditukar dengan 1000 kambing? Gak ada kan? Nah atas dasar itulah kurban menjadi bukti implementasi cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Dan kambing yang kita kurbankan juga nggak ada harganya dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah itu syariatnya seperti itu Pak. Adapun di Islam, dalil yang digunakan adalah surah Al-Kautsar. Ini surah yang Bapak Ibu pasti hafal. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli maka salatlah li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak karena bentuknya perintah ya syariat. Dan Nabi mencontohkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Anas diceritakan anak Nabi doha bikabshaini amlahaini, Nabi menyembelih kurbannya bikabshain dengan kambing gibas. Tahu gibas Pak? Gibas panas apa tuh? Oh kipas. Ini kambing gibas. Gibas itu bahasa Indonesianya kambing domba. Bahasa Jawanya wedus gembel. Kalau bahasa Inggrisnya sound sheep. Ya? Tahu sound sheep? Bapak ini nggak ngerti ya. Dia mah levelnya unyil, nggak ngerti sound sheep. Jadi Bapak Nabi menyembeli dengan 2 ekor kambing domba. 2. Coba bayangin ya. Amlahaini yang berwarna putih. Maka nanti dalam babnya nanti insya Allah Pak, karena kita punya 3 pertemuan nanti ada babnya khusus ya, disunahkan memilih yang warna putih. Nah kambing domba yang putih, yang bersih, walaupun nanti dalam prakteknya itu akhirnya diperbisniskan. Saya pernah beli sapi yang ini gemuk tapi coklat, yang ini putih tapi kecil, itu harganya sama loh Pak, bayangin Pak. Bahkan kayaknya lebih mahal yang putih seingat saya itu. Saya bilang, Mas, kan ini kurus, ini gemuk, kok mahal ini? Ini kan putih Pak Ustadz. Ustadz jangan bohongin saya tahu dalilnya loh. Ini kurang ngajar. Ya? Jadi dia tahu keutamaan gitu. Iya, Masya Allah, dipermainkan harganya Pak. Ya, dan memang sapi putih kan jarang ya, itu Brahmana biasanya. Kalau sapi-sapi Bali kebanyakan hitam coklat begitu. Kalaupun ada yang putih itu pantatnya doang yang putih ya. Jarang mukanya yang putih itu jarang. Jadi teman-teman yang berbahagia, Nabi memilih 2 kambing warna putih. Akrona ini yang memiliki 2 tanduk. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan kurban Nabi perfect sempurna. Zabahahu ma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Ada anjuran, rekomendasi. Tapi bukan kewajiban. Bahwa orang yang berkorban itu yang menyembelih hewannya sendiri. Anjuran. Karena di zaman Nabi itu nanti kita lah Pak, kalau udah masuk paling ribet bab kurban itu bab apa ya? Bab panitia. Kenapa? Saya kasih tahu Bapak, karena nggak ada contohnya. Jadi panitia itu bid'ah. PHM dengerin. Bingung ya. Mulai mengundurkan diri semua nanti petugas PDI-nya. Dengerin Ustadz Pak, bukan bid'ah. Tetapi memang ini merupakan sebuah sistem. Jadi sebenarnya tidak ada panitia kurban di zaman Nabi. Kurban di zaman Nabi itu simpel. Orang beli kambing, digemuk-gemukin sendiri,
Begitu dalam hadis. Nanti tenang, kan kita belum masuk ini. Digemuk-gemukin sendiri. Nanti ketika udah Idul Kurban, mereka sholat Id bersama anaknya, istrinya, keluarganya, berangkat pulang langsung udah. Istrinya, Dek pegangin kakinya, kan kakinya kami ada 4. Dek pegangin kakinya, kan kakinya kami ada 4. Dek pegangin kakinya, kan kakinya kami ada 4. Ya, maksudnya istrinya megangin 4-4-nya gitu loh Pak, ya. Bukan 4 istri sembarangan aja. Nah kemudian lakinya yang nyembelih. Jadi gak ada panitia kurban. Bismillah, Allahumma taqabbal hadzal. Ya Allah terimalah ini min Agus Khairul Huda, dari Agus Khairul Huda wa ahlahu, dan keluarganya. Bismillah, ya Allahu Akbar, sembelih. Itu kayak kita tuh kayak visual banget gitu loh Pak. Ngerti gak? Visual. Jadi kayak ya Allah ini loh persembahanku dan keluargaku. Gitu ceritanya awalnya dulu. Jadi ya Allah ini persembahanku, terima ya Allah. Istri yang megangin, anak yang megangin, suami yang nyembeli. Dulu ceritanya gitu. Nah setelah dipotong, dikulitin, dipotong kakinya, dak. Istri masak. Itulah kenapa kalau Idul Adha itu sunnahnya itu kita nggak makan. Kenapa? Biar makan yang pertama kali masuk ke mulut itu adalah daging kurban kita sendiri. Nah, sunnah ini kalau Bapak praktekkan dengan sistem masjid-masjid itu, dagingnya baru dikasih jam 2, dimasak matangnya jam 5, yang dikorbankan sapi, orangnya mati duluan. Kelaparan. Kalau dulu terjadi gimana? Dipotong kakinya, istri suruh masak, suaminya motongin kambing, istrinya masak di dapur, selesai motong, matang deh sudah. Jadi kurban di zaman Nabi begitu. Makanya nanti semua bab kurban yang berkaitan dengan panitia pasti menimbulkan problem. Dan nanti pasti Bapak tanya juga itu. Ustadz, apa hukumnya panitia itu menjual kulit sapi? Pasti gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan kuno. Ustadz, apakah kurban panitia diperbolehkan untuk masak-masak setelah menyembelih sapi? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan berulang terus tiap tahun. Kenapa? Karena emang gak ada contohnya. Kenapa gak ada contohnya? Emang di zaman Nabi tidak ada panitia. Gimana? Mau dibubarkan ke panitianya? Gimana? Jangan senyum-senyum ini. Ya? Jadi teman-teman, bukan dibubarkan. Nanti kita akan pelajari karena ada hak-haknya Pak yang berbahaya Pak. Ya makanya kita kudu banyak belajar. Makanya Bapak jangan sampai nggak hadir di kajian berikutnya. Ini kan berseri terus. Sekarang aja dijelasinnya tetap nggak bisa. Ini strategi marketing. Biar Bapak makin penasaran sama saya. Ya, jadi itu tadi dicontohkan Nabi menyembelih sendiri. Nanti kalau waktunya cukup juga insya Allah Bapak penyembelihan akan kita bahas dikit lah, kita spill gitu ya. Wasamma wa kabbar, Nabi membaca Bismillahi Allahu Akbar. Aku tuh mau nyembelih tapi aku enggak bisa menyembelih. Bukan enggak bisa Pak, enggak berani. Nah, kalau bisa ini yang dibaca Nabi cuma Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya sih kalau saya nyuruh orang gini, ini kambing pegang dulu, ini ada cengkoknya ini. Manusia aja ada kok kerasa, nah ada pipanya sini. Pegangin Bismillahi Allahu Akbar, ditekan set, yang penting tajam pisaunya. Jangan pakai pisau biasa Pak, pisau jagal khusus dia. Terus saking tajamnya itu koran tuh dipotongnya. Ya, tuh ditekan begini, Bismillahi Allahu Akbar, tarik ke atas, set, udah. Itu aja. Gak tahu doanya, doa apa mau didoain gak ada. Yang penting tadi fokus ini tadi. Ya, bukan memotong leher ya, memotong ini. Namanya khulkum mari wadujain. Kalau mau latihan ayam dulu. Mau latihan ayam dulu. Kelihatan ayam dipegang kerasa gini. Ya, seperti itu. Baik, saya pribadi nggak terlalu suka nyembeli, tapi kalau nggak ada yang nyembeli mau nggak mau terpaksa. Karena saya tuh jeleknya kalau habis nyembeli Pak, nyembeli ayam gitu, saya tuh nggak bisa makan ayam. Masih teringat matanya kedip-kedip begini Pak. Ngeliatin kita gitu, itu yang buat saya jadi nggak tega. Ya kan seperti itu. Ya Bapak tahulah hati saya lunak sekali. Hati lunak, mulutnya pedas banget kalau nyindir ya. Jadi teman-teman, itu yang ketawa kencang korbannya Mas Fia itu. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya. Kemarin dari komunitasnya Mas Fia 3B ada ngirim sesuatu. Dari masjid belum ada musola ya. Jadi teman-teman, ya saya kasih tahu sebagai percontohan gitu ya. Kan hati manusia itu kadang-kadang hidayah itu berubah Mas ya. Jadi teman-teman, iya majas perbandingan tadi.
Biar Pak Untung hatinya tergerak. Baik, jadi sahabat-sahabatku yang berbahagia, wa wadu'a rijlahu ala sifahiha, dan Nabi menekankan kakinya di atas leher hewan korban. Jadi ini bukan diinjak ya, dikunci supaya nggak banyak gerak Pak lehernya itu Pak. Tapi ini biasanya level kambing. Kalau sapi serem Bapak, kalau nahan leher bisa terkipai memang itu. Sapi kuat sekali badannya ya. Ala kulli hal, itu hadisnya, itu dalilnya. Dah, saya pikir jelas. Kemudian berikutnya untuk hukumnya gimana Pak Ustaz? Ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Hukum kurban adalah wajib. Jadi saya ulangin lagi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban adalah wajib. Jadi kalau nggak berkurban dosa. Ini pendapat Abu Hanifah, didukung juga oleh Rabi'ah, Auza'i, Al-Laits dan sebagian penganut mazhab Imam Malik. Ia mengatakan wajib karena perintah fasolli li rabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Begitu pula hadis yang sifatnya ancaman dari Abi Hurairah. Maka lahu sa'ah, barang siapa ya yang memiliki kelapangan, ya barang siapa yang memiliki kelapangan walam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekat-dekat dengan tempat salatku. Jangan dekat-dekat engkau dengan tempat salatku. Ini ancaman. Berarti kalau gitu wajib. Oke. Ini pendapat Abu Hanifah. Dengan segala hormat, pendapat ini dhaif alias lemah. Kenapa? Pertama, hadis tentang ancaman, memang betul ini ancaman. Tapi ancaman itu tidak memastikan itu wajib. Banyak Pak, barang sunnah diancam sama Nabi. Contoh menikah. Menikah itu hukumnya apa Pak? Hukum dasarnya sunnah. Hukum dasar ya, sunnah. Bapak tahu Nabi mengancam, syirarukum uzzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang mati dalam kondisi membujang. Tuh gitu Pak. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang mati dalam kondisi membujang. Jadi artinya di sini teman-teman ada ancaman. Padahal pernikahan itu sunnah. Pak, tahajud hukumnya apa Pak? Sunnah. Tapi Nabi mengancam. Ya Abdullah, hai Abdullah, la takun misla fulan bin fulan, jangan engkau menyerupai seperti fulan anaknya fulan, kanat yusalli bil lail, kerjaannya salat malam, wa yasumu bin nahar, dan berpuasa di pagi hari. Jadi malam salat, pagi puasa. Malam salat, pagi puasa. Walakin kanat tu'dhi jiranaha, tetapi dia gemar. Saya ulangi. Kanat yusalli wa yatruku, dia rajin salat, wa yatruku, dan dia meninggalkan. Jadi sholat malam, qiyamul lail, dan dia meninggalkannya. Ada orang rajin tahajud, kemudian tidak tahajud, dicela sama Nabi. Apalagi orang yang, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, orang yang tidak pernah tahajud. Sekali bangun malam bukannya tahajud, yang ada ingnya malah takajud. Tahu takajud tidak? Kaget, bahasa Banjar itu Pak. Gak gaul Bapak ini. Ya, itu nanti akan jadi bahasa ibu kota. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahajud diperintahkan. Padahal tahajud sunnah tapi dicela sama Nabi. Nah, kurban juga sama, walaupun sunnah dicela. Maksudnya apa? Artinya ya tetap sunnah, cuman ancamannya ada. Barang siapa memiliki kelapangan walam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Ancaman itu Pak. Ya, ini hadisnya mungkin dicatat spalio yang besar, spanduk, taruh di pinggir jalan situ. Ya, jadi ancamannya hadis riwayat Abi Hurairah, riwayat Daruqutni. Ya, menyatakan jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Kalau udah diusir dari masjid, kemana kita mau ibadah? Ya, itu sebuah ancaman. Nah, adapun tadi perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Kami hanya mempertegas Pak bahwa perintah itu memang bermakna wajib, itu betul, nggak salah. Tapi ingat ya bahwa
perintah bermakna wajib itu dengan catatan tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang menunjukkan kesunahannya. Contoh misalnya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kasus ini tadi perintah berkurban berarti wajib. Sekarang ada nggak qarinah yang menunjukkan itu sunnah? Ada. Menurut 3 mazhab lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mengatakan bahwasannya Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu sa'a idza dakhalatil 'ashr," jika masuk 10 hari yang terakhir, maksudnya terhitung dari tanggal 1 Dzulhijjah ya. "Wa arada ahadukum ayyudhhiya," dan kamu hendak berkorban. "Fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'a," janganlah engkau mengambil rambutmu, kukumu, bulumu sesuatu. Perhatikan redaksinya. Kalau masuk di 10 hari terakhir dan kamu hendak berkorban, jangan potong A, B, C, D, E. Dan kamu hendak berkorban. Udah ketemu belum? Masih belum paham dia. Baiklah, kita cukupi sekian saja. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ngerti nggak titik yang saya bahas mana? Istidlal namanya Pak. Istidlal itu wajah pengambilan dalil. Kan tadi Ustaz bilang bahwa perintah itu wajib betul sampai adanya qarinah, ada tanda. Nah sekarang di mana tandanya dari hadis tadi? Ada kata-kata apa tadi? Hendak. Kata-kata hendak itu menunjukkan itu tidak wajib. Loh, kewajiban itu kan tidak membutuhkan kehendak Pak. Bapak sholat duhur walaupun Bapak nggak berkehendak, Bapak harus sholat duhur. Begitu. Tadi Nabi bilang, jika masuk 10 hari yang terakhir dan kamu hendak berkurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Berarti ada gambaran orang yang nggak berkehendak, berarti boleh potong kuku, boleh potong rambut dong. Kan logikanya begitu. Itu namanya istidlal, pengambilan dalil menjadi pengecualian. Itu ya, menjadi pengecualian dari yang disampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ala kulli hal, itu tadi berkaitan dengan hukumnya. Jadi kesimpulannya, hukumnya adalah sunnah. Tapi walaupun sunnah jangan diremehkan, karena yang pertama sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Satu. Yang kedua, walaupun ini sunnah jangan diremehkan, karena ada ulama yang mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah. Dan ini Abu Hanifah bukan sembarangan Pak, ulama besar. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab. Walaupun dikatakan sunnah, yang ketiga, tapi sunnahnya ada ancamannya. Ya kan, tadi ada dalil yang disampaikan, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Jadi saya tetap mengatakan kurban tidak wajib, hukumnya sunnah, dan itu lebih roji lagi, diperkuat oleh beberapa ulama Pak ya, seperti dari kalangan sahabat. Abi Shuraih pernah meriwayatkan, aku pernah melihat Abu Bakar, Umar tidak berkorban. Dari Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak berkorban. Wa inilah musir, dan aku waktu itu mampu. Makhofatan ayyarajirani anau khatamun aliyya, karena aku takut nanti kalau tetanggaku melihat aku korban terus, nanti korban akan disangka hukumnya adalah wajib. Ini yang kayak begini boleh dilakukan untuk orang-orang yang memang memiliki apa ya istilahnya, memiliki kemampuan ya, atau memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, public figure lah ya, bahasanya selebgram, punya followers yang lumayan banyak. Nah Bapak followers cuma 500 saja pakai gaya-gayaan, aku tidak berkorban, aku takut ditiru menjadi wajib. Yang liatin Bapak siapa? Ya, ini mungkin untuk orang yang istilahnya memberikan pengaruh lah, seperti itu Pak. Boleh dilakukan kayak Nabi sholat tarawih. Nabi pernah nggak sholat tarawih? Ditanya kenapa? Aku takut kalau aku lakukan tarawih secara kontinu, kalian menyangka itu wajib. Nah kayak begini nih Bapak jangan ikutin. Pak tadi malam nggak tarawih saya lihat ya. Iya Tat, saya takut nanti orang menyangka itu wajib. Lah lo siapa? Ya, jadi teman-teman kan itu namanya jaga sembung Pak, ya, nggak nyambung. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli hal, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Kemudian berikutnya satu poin lagi, yaitu tentang definisi daripada ibadah kurban.
Kurban secara bahasa diambil dalam makna koruba. Ada yang tahu koruba? Korib. Dekat. Kurban itu masdar. Masdar itu perubahan dari kata predikat menjadi kata benda. Memukul jadi pukulan. Memandang jadi pandangan. Kalau mendekat jadi pendekatan. Jadi kurban itu pendekatan, PDKT kepada Allah. Logikanya begitu. Kemudian dari istilah adalah ma yuzakka taqarruban ilallah fi ayamin maksusah fi ayamin maksusah wa bi syaraitin maksusah. Ma hewan. Ya, hewan. Maka kurban tidak bisa berbentuk uang. Walaupun alasannya very logis. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Kurban harus berbentuk hewan. Contoh logis itu gimana? Mau kurban di BDI PHM. Ternyata di sini sudah terkumpul 50 ekor sapi. Allah. 50 ekor. Ekor. Bawa ekor satu-satu begitu. 50 ekor sapi. Bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkumpul 50 ekor sapi. Akhirnya pengurus bilang, "Pak, ini kalau Bapak tambahin lagi sapi satu jadi 51 ekor. Yang ada kami nyembeli sapi, kami belum, maaf sapinya belum mati, orangnya udah mati semua, Pak. Ya, capek, Pak. Udah bentuk duit aja, kasihan orang miskin banyak gak bisa beli bumbu. Nanti dibagi belum bentuk amplop aja, 20 juta kami bagi-bagi." Ini niatnya bagus ini. Bagus niatnya. Tapi caranya benar apa salah? Salah. Itu yang masalah, ya. Jadi harus berbentuk hewan. Ma hewan. Yudakka yang disembelih. Berarti artinya memang hewan ini betul-betul disembelih dengan niatan kurban. Misal contoh nih yang ekstrim. Satu kambing itu daging murni berapa, Pak? Daging bersih. 10 kilo. Anggaplah 10 kilo lah. Ya udah. Daripada beli kambing yang belinya susah, belum darah, rempong, corok, cici. Dia beli 10 kilo aja. Ke pasar kan bisa. Beli 10 kilo, kemudian dibagi-bagikan. Seperempat kilo. Sama, Pak Ustaz. Bersih, gak ada. Ya, niatnya baik. Tapi caranya tetap salah. Karena kurban harus dalam bentuk disembelih. Ya. Nah, kalau kurban kornet itu Pak Ustaz kan gak disembelih. Kurban kornet itu kalau Bapak bayar uangnya dibuat beli sapi, sapinya disembelih, dagingnya dikornetin, gak apa-apa. Tapi Bapak kasih uangnya buat beli kornetnya dibentuk kayak sapi, baru Bapak potong. Allahu Akbar. Gak bisa. Ya, seperti itu. Mau yuzakka taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Fi ayamin maksusah, pada hari-hari tertentu. Nanti ada aturan mainnya. Wa bi syaraitin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ada aturannya. Yang bisa disembelih belum tentu bisa dikorbankan. Yang bisa dikorbankan udah pasti bisa disembelih. Sapi matanya buta, boleh disembelih nggak? Lama-lama Bapak yang saya sembelih nanti, Pak, ya. Sapi mata buta, boleh disembelih nggak? Boleh. Ya, ada yang bingung dia. Boleh, Pak, disembelih. Dikorbankan yang tidak boleh. Ya. Nah, jadi kalau disembelih ya boleh. Masa sapi buta nggak boleh disembelih? Ntar pada buta semua sapinya, ya. Jadi seperti itu, Pak, gambarannya. Nanti bagaimana dan seperti apa, sekali lagi sesuai dengan tema. Hari ini temanya adalah keutamaan. Sehingga saya tidak memperlebar kemana-mana. Dan alhamdulillah 1 jam tepat berlalu tanpa terasa. Bapak yang tidak terasa, saya terasa sekali tentunya. Ya, apalagi belum melihat kotakan kue di depan saya. Tafadhol buat yang mau bertanya. Enggak apa-apa, Pak, bilang aja belum siap gitu ya. Bapak lupa kalendernya kan? Saya tahu. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Ya, mohon maaf. Menambahi aja, tadi yang disampaikan Pak Ustadz adalah kecintaan tertinggi terhadap anak ya. Nah, kalau saya melihat, silakan nanti, mohon nanti dikoreksi kalau saya salah. Berarti Nabi Ibrahim lebih dari sekedar anak, karena dia adalah anak tunggal kalau nggak salah ya. Artinya belum, waktu itu anak yang memang ditunggu-tunggu sejak lama dan anak tunggal saat itu, dan disuruh untuk diperintahkan untuk disembelih. Artinya kan itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Betul. Nah, betul demikian, dan ada juga mungkin saudara-saudara Kristen atau Yahudi mungkin malah menganggap yang disembelih itu adalah Ishak. Ya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi tadi pertama sekedar tambahan, ujian Ibrahim menjadi lebih tinggi di saat anak itu menjadi anak tunggal. Pada saat itu ya, karena memang Bunda Sarah itu beliau belakangan baru bisa punya keturunan. Kan istrinya Nabi Ibrahim Bunda Sarah, anaknya Raja Hebron. Ya, Raja Hebron. Sekarang kotanya masih ada. Ya, di situ ada makam Nabi Ibrahim dan Sarah dengan Ishak dan Yakub. Namanya kota Hebron. Itu dulu Raja Hebron punya anak namanya Sarah, dinikahkan kepada Ibrahim. Nah pada saat itu gak punya keturunan, akhirnya Bunda Sarah yang minta kepada Ibrahim untuk menikah lagi. Bingung menikah dengan siapa. Hajar itu adalah seorang asisten yang dihibahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah disitulah akhirnya Bunda Hajar melihat, Bunda Sarah melihat Bunda Hajar ini orang baik. Ya udah nikah Mas Hajar aja. Dilala punya keturunan namanya Ismail. Jadi betul tadi disampaikan memang pada saat itu satu-satunya, pada saat itu. Nah kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah orang Nasrani. Pertama memang agak susah sih membandingkan dua pemahaman yang referensinya berbeda. Ya artinya ya monggo silakan. Cuman saya hanya bisa menjelaskan gini Pak. Menjelaskan dari sisi sejarahnya. Kenapa mereka lebih mengatakan Ishak sebagai korbannya? Karena yang dikorbankan berarti punya nilai kualitas iman yang tinggi. Begitu. Nah ketika Ismail dikorbankan, otomatis Ismail lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak-anak Ibrahim lainnya. Itu membuat mereka nggak terima. Karena memang sentimenisme di antara dua perempuan, dua istri Nabi Ibrahim ini ada. Bagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim itu nabi yang keberapa? Keenam. Ya, di atasnya ada 5 nabi. Siapa Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Baru Ibrahim. Di bawah Ibrahim ada 19 nabi. Dari 19 nabi itu, saya ulangi, di bawah Ibrahim 19 nabi. Satu bukan anak beliau, namanya Lut. Lut itu bukan anak, ponakan. Dan ponakannya pun ponakan yang dididik oleh Ibrahim. Maka sisa 18. Maka ada 18 nabi di bawah Ibrahim yang semuanya adalah anak turun Nabi Ibrahim. Semuanya. Nah bedanya yang lain ngambil jalur dari Sarah. Nabi tercinta kita ngambil jalur dari Hajar. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yakub ini seorang hamba yang soleh. Orang Ibrani nyembuh hamba yang soleh, hambanya Allah. Bahasanya Ibrani hamba itu Izra. Bahasa Arabnya Tuhan itu El. Kalau bahasa Arabnya ilah. El ilah. Maka Izrael itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah anak turun Yakub inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal keturunan Bani Israel. Dibawain terus Nabi Yusuf, terus ke bawah terus sampai Nabi Musa, Nabi Harun, sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ini semua satu garis. Nah Nabi Muhammad dari Bunda Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail itu anaknya namanya Bani Ismail. Nah Bani Ismail itulah dalam versi kita disebut orang Arab. Sampai keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini anak turunnya. Nah orang-orang Bani Israel gak mau nerima kenabian Nabi Muhammad walaupun nubuatnya sudah ada dalam kitab mereka. Dinubuatkan, aku tidak bisa menyampaikannya kepadamu hari ini karena engkau tidak akan mampu menerimanya, tapi nanti akan datang roh setelah ini
Dia memiliki dua sifat. Yang pertama, dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali berasal dari Tuhannya. Dan yang kedua, dia akan memuji-muji aku. Nubuat ini sudah cukup jelas. Siapa yang tidak mengucapkan kecuali perintah Tuhannya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi Muhammad tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sama redaksinya tadi. Yang kedua, dia akan memuji-muji aku. Gampang. Habis Yesus turun, Nabi siapa di muka bumi yang memuliakan Yesus seperti Nabi Muhammad memuliakan dia? Nama mamanya aja dan nama surat, Pak. Saya kalau jadi Nabi Muhammad, saya kasih nama Aminah itu. Ngapa saya kasih nama Maryam? Saking mulianya Nabi Isa. Di saat orang Yahudi menuduh Maryam berzina, Islam mensucikan beliau dengan mengatakan beliau tidak berzina. Kurang mulia apa kita ini? Ya, jadi teman-teman, nubuat itu ada. Nah, kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad karena Muhammad orang Arab yang ditarik ke atasnya ketemunya dihajar. Beda sama ini tadi, garisnya ditarik ketemu di Sarah. Nah, sentimenisme itu sampai lari ke masalah itu. Kalau Ismail yang disembelih berarti Ismail lebih solih daripada Ishak. Mereka nggak mau karena bagi mereka Ishak lebih solih daripada Ismail. Makanya Nabi Samuel di kalangan orang Nasrani tidak terlalu viral. Ya, mereka akan lebih memviralkan Ishak dan Yakub. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Naam, sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Izin nanya, Tat. Kan kalau di parenting yang beberapa kali saya pernah ikutin itu ada anjuran untuk ayah itu banyak ngomong sama anak itu. Iya. Tapi dalam kasus ini, kalau kita lihat sirahnya kan Nabi Ibrahim itu hampir sedikit sekali ngomong sama Ismail kan. Kecil-kecil sudah ditinggal. Datang sembelih, nanti datang lagi suruh menyerahkan istrinya kan itu. Jadi kalau saya memahami ya, porsi ngomongnya itu sedikit gitu. Yeah. Tapi kok bisa berhasil gitu. Sementara kita yang hari-hari ngomong sama anak itu kadang-kadang masih di kira-kira apa ini tadi ya, kiat-kiatnya tadi? Baik, Anda menyimpulkan dan Anda menjas, kemudian saya suruh menjawab gitu ya. Saya nggak terima dengan kesimpulan Anda sebenarnya. Jadi saya nggak perlu jawab. Jadi gini, saya kasih tahu Pak, kesuksesan seorang pendidikan seorang anak karena ayah, itu setuju. Dan itu contohnya banyak banget di dalam Al-Quran. Salah satunya ya Luqman Al-Hakim, itu kelihatan banget bagaimana porsi pembicaraannya kepada putra-putranya. Termasuk juga Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya. Nah gini, saya akan jelaskan. Memang betul Nabi Ibrahim meninggalkan putranya di tempat yang tidak berair. Selama sekian bertahun, datang-datang tadi tuh mau nyembelih dan lain sebagainya. Tapi itu masa yang sangat singkat sekali Pak dibandingkan dengan masa temunya. Kenapa teman-teman? Bukti kalau Nabi Ibrahim itu sangat dekat dengan putranya Ismail. Ya Bapak lihat perbincangan tadi itu loh. Ya bunayya ini ara fil manami ani atbahuka. Nak, Bapak tadi malam melihat Bapak diperintahkan Allah menyembelih. Fangdur madza taro, apa pendapatmu? Loh, Bapak mana yang punya kedekatan anak sampai berani ngomong, "Nak, Bapak mau menyembelih kamu, apa pendapatmu?" Loh, kalau saya jadi Ibrahim, "Nak, Bapak sembelih kamu, titik, apapun yang terjadi, ini perintah Allah." Tapi Ibrahim memberikan keleluasaan kepada anaknya Ismail untuk berbicara. Fangdur madza taro, apa pendapatmu, Nak? Enggak ada Bapak di sini yang begitu. Ayah, besok kita mudiknya kemana? Ke Jawa. Kenapa kita enggak mudik ke Sulawesi aja? Ayah kan ada nenek juga di sana. Udahlah, diam aja kalau udah sebanyak ngomong. Ayah minta begitu. Tapi kan ada alasan. Enggak ada alasan. Kamu tuh nurut sama ayah. Ayah ini jelek-jelek gini, lulusan pesantren. Pesantren maya, pesantren kilat. 3 hari, 2 hari sakit, sehari bolos ya. Gitu tuh ya, ikut hari santri kok gayanya ya. Jadi teman-teman, jadi kesimpulan dari situ sebenarnya Ibrahim sangat dekat. Dan tercermin lagi pada saat Nabi Ibrahim menyusun Ka'bah ditemani oleh Ismail alaihissalam. Dan kelihatan dalam banyak percakapan-percakapannya.
kedekatan Ibrahim kepada anaknya ketika Allah mengatakan ini ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin. Kata Ibrahim langsung qala wa min dzurriyyati, dan dari anak-anakku ya Allah. Saking dekatnya Ibrahim dengan putra-putranya, yang dia ingat pertama kali itu adalah anaknya. Dan percakapan Ibrahim dengan putranya, ya banyak Pak. Kalau Bapak pelajari di dalam ayat suci Al-Quran, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beliau berbicara dengan anak-anaknya. Misal contoh ya, ini kalau Ustadz ambil contoh misalnya, wa wassabiya Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan ingatlah ketika Ibrahim berbincang-bincang dengan keturunannya dan Ya'qub, jadi dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian jangan mati ya kecuali kalian beriman. Dekat banget sama anaknya, manggilnya aja indah banget, ya bunayya. Kita manggil anak apa? John, sini John. Ya bunayya, hai anakku. Jadi karena kesimpulan Anda sudah saya persalahkan, saya nggak perlu jawab efeknya, ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi enggak Pak, pendidikan orang tua bapak itu lebih kuat dibandingkan pendidikan seorang ibu. Serius. Memang yang mendidik ibu dalam realita, tapi yang berpikir itu bapak, konsepnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada yang lain? Memotong itu kan kita korban itu bisa satu kepala keluarga untuk sekeluarga gitu ya, seperti yang Baik. contohnya Nabi. Nah itu berlaku ke kepala keluarganya saja atau ke seluruh keluarganya yang ikut di dalam niat korban tersebut, Pak Ustadz. Baik. Jadi begini Bapak ya, dan ini nanti ada pembahasannya, clearnya. Saya pastikan dibahas insya Allah dengan izin Allah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu nanti ada babnya, dan di dalam bab itu dipertegas bahwa yang terkena hukum larangan memotong kuku dan lain sebagainya itu hanya untuk orang yang diatasnamakan kurbannya. Dan dalam hal ini tentunya seorang suami karena dia yang bekerja. Jadi apakah tertimpa kepada istri dan anaknya? Tidak, hanya suaminya aja. Dan itu mempertegas bahwa kambing itu berlaku untuk satu orang. Karena yang berkorban satu orang, tapi pahalanya bisa diperuntukkan untuk satu keluarga. Ya, karena Allah tidak adil. Kalau andai kata ada orang, ya, andai kata ada orang, Ustadz wajib kurban, istri wajib kurban, itu kan sama aja bohong. Nanti ujung-ujungnya siapa nanti yang bayarin? Ya suami, bulat kayak seakan-akan kita korban 2 kali. Ya itu kalau istrinya 1, kalau 4, 5 ekor Pak. Apa nggak tewas memang? Ya, seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya yang di atas namakan. Pak Ustadz, satu lagi Pak Silakan. Ustadz. Mengenai keutamaan untuk kurban, apakah di tempat kita domisili atau di kampung halaman Pak Ustadz? Baik. Itu mungkin tadi yang Pak Ustadz bilang ujungnya ya ke suami juga gitu, meskipun yang di sana mungkin atas nama orang tua atau. Iya. Jadi begini Pak, saya kasih tahu Bapak ya bahwa ibadah itu yang bersifat tabarruk ya. Tabarruk itu apa? Bersifat ya kebaikan lah, tabarruk namanya. Itu semuanya Pak. Zakat, sedekah, wakaf, kurban, akikah. Apapun bentuknya. Itu pasti memprioritaskan tempat di mana kita berada. Pasti itu. Al-aqrab fal-aqrab, yang dekat kemudian yang dekat. Bahkan Nabi mencela al-muta'addi fi shadaqah kamaniha, orang yang melampaui batas dalam sedekah bagaikan orang yang tidak bersedekah. Siapa yang melampaui batas? Sedekah dia jauh-jauh sampai ke Penajam, sampai ke Samboja, tapi tetangganya di belakang situ kemiskinan, dia tidak tolong. Hati-hati. Jangan lihat komplek total, komplek PHM. Itu ada pintu di pojok sana itu. Di pojok sana ada pintu. Itu bisa dibuka. Kalau dibuka security, kuncinya sama mereka soalnya. Bapak-bapak yang berbahagia, itu di situ banyak orang nggak punya itu. Ya, nah itu hati-hati.
Ini kita bicara tentang kaidah umum. Kaidah umum ini bisa diperkecualikan kalau Bapak memenuhi 2 syarat. Yang pertama, tempat di daerah kita berada berlebihan. Dan yang kedua, tempat yang kita tuju kekurangan. Oh Pak Ustadz, di sini alhamdulillah udah berlebihan. Saya mau kurban di Palestina, silakan. Tidak apa-apa, karena Palestina memang juga membutuhkan. Jadi 2 syarat tadi Pak ya. Daerah kita berlebihan, di sana nggak membutuhkan, nggak boleh juga, tetap di tempat kita sunahnya. Ini bukan halal haram ya, ini sunahnya. Tapi kalau di tempat kita berlebihan dan di sana memang dibutuhkan, itu diperbolehkan. Hadisnya hadis Jabir Pak. Ketika sahabat Nabi melakukan haji wada bersama Nabi, di Madinah kan nggak ada orang, nggak ada yang kurban, orang pada di Mekah semuanya. Dan yang di Mekah ini semuanya dam, karena semuanya tamattu. Jadi kebayang sapi numpuk di Mekah semua, daging berhamburan. Jabir bilang, ya Rasulullah, boleh nggak aku bawa pulang daging ini ke Madinah? Boleh. Jadi dalil diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang Ustaz sampaikan tadi. Baik. Baik. Ya, jadi begini Pak, bukan hanya kurban, semua ibadah apapun bentuknya yang membutuhkan niat ketika kita hendak membayarkan, itu kita harus ngomong sama orangnya. Kan butuh niat ini ceritanya kan. Contoh, membayarkan zakat untuk orang tua. Minimal ngomong, ayah itu saya bayarkan zakatnya ya. Karena butuh niat Pak. Nah, termasuk kurban juga sama. Untuk kurban juga wajib ngomong supaya yang dikurbankan menyadari hal itu. Apalagi tadi ada efek dampak dari pelaksanaan kurban, yaitu larangan bla bla bla. Nanti penjelasannya panjang itu Pak. Larangannya gimana sifatnya? Apakah halal atau haram atau cuman makruh aja? Ya, dari kapan dan lain sebagainya. Ada pelajarannya insya Allah. Baik. Yang lain? Ustaz, mungkin 2 pertanyaan. Yang pertama tadi tertarik mengenai, mohon dijelaskan mengenai 10 hari terakhir, dan jika hendak berkurban maka ada larangannya begitu ya. Tidak boleh mencabut kuku, rambut dan sebagainya. Di sini maksudnya 10 hari terakhir yang seperti apa ya? Karena kalau 10 hari harusnya itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah begitu. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, tadi kita sudah membahas Ismail, kedekatan dengan Ibrahim. Saya malah tertarik bagaimana dengan Ishak gitu, sehingga dia bisa menjadi nabi gitu. Apakah ada riwayatnya dengan Gimana? Saya tertarik dengan apa tadi? Riwayatnya Ishak, jika ada kedekatan dengan Ibrahim sehingga dia bisa menjadi nabi gitu, Ustaz. Sebentar dulu. Nanti saya jawab pasti. Saya maksudnya Ishak kedekatan dengan Ibrahim. Ishak kan anaknya. Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya ada riwayat yang kan kalau Ismail kan ceritanya banyak ya. Mau disembelih, sebelumnya ditinggalkan, terus dia disembelih, datang kembali dia disuruh untuk menceraikan anaknya gitu. Nah ini hubungannya riwayat antara Ishak dengan Ibrahim nih, apakah pernah diceritakan gitu Ustaz? Oh baik. Jadi begini, jadi 10 hari itu tergantung ngomongnya dari mana. Bisa diartikan 10 hari terakhir, bisa diartikan 10 hari yang pertama. Bingung dia. Kalau saya ngomong 10 hari pertama berarti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari terakhir maksudnya 10 hari terakhir menjelang Idul Kurban. Iya, makanya ada 2 sudut memang, jadi tidak aneh, sama, intinya sama lah. Kalau lebih gampangnya, kalau mau lebih gampang, terhitung dari tanggal 1, udah selesai, sampai hewan dikorbankan. Ya, bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang, bisa lebih, tergantung Bapak berani beli berapa. Bisa kurang, bisa lebih, tawar aja. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi yang pertama. Jadi nggak ada masalah sih. Itu tadi idza dakhalatil asyr, jika masuk 10 hari bisa diartikan 10 hari yang pertama atau yang terakhir,
Dua-duanya benar karena intinya sama, terhitung dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, saya pribadi wallahu a'lam kalau mengatakan bahwa meragukan Ishak sebagai anak Ibrahim sih enggak, pasti Ishak itu anak Ibrahim, itu real, itu sudah sejelas matahari. Cuman kalau maksudnya riwayat sejarahnya, ya setahu saya sih banyak juga, cuman wallahu a'lam kalau ditanya riwayat hadisnya gitu diriwayatkan siapa saya kurang tahu. Tapi yang jelas sejarah itu udah clear dan setahu saya juga nggak ada khilaf tentang itu. Monggo misalnya kalau ada yang memperdebatkan misalnya itu di mana posisi, apa benar Pak Ustadz, karena ada ulama yang mengatakan Ishak bukan anaknya Nabi Ibrahim. Saya pikir juga tidak mungkin, kuburannya itu sejajar ya, di Hebron itu kuburannya sejajar, Ibrahim, Ishak, Yakub, Sarah jadi satu. Kalau Hajar memang tidak ada karena kan di Mekah beliau, ya di Mekah. Jadi seperti itu. Maka kembali ke laptop. Jadi sekali lagi nanti bisa dicek, cross check banyak Pak. Bapak ambil kitab judulnya Qasas Al-Qasas ya, Qasasul Anbiya, di browsing di apa namanya itu Shopee, itu Qasasul Anbiya, banyak banget cerita-ceritanya tentang hal yang seperti itu. Ini Qasasul Anbiya, harganya 145.000, gratis ongkir kalau tanggalnya sama dengan bulan. Ya, silakan beli. Ya namanya Qasasul Anbiya. Ala kulli hal, silakan. Ada yang lain teman-teman? Nambah dikit Pak Ustadz. Ya. Banyak apa yang membahas 10 hari pertama tadi, ada yang terakhir itu keutamaannya sangat luar biasa gitu Pak Ustadz. Bahkan apa namanya, kalau malamnya itu 10 hari di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Nah 10 hari siangnya yang paling utama dalam setahun itu di bulan Dzulhijjah itu Pak Ustadz, karena pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk motivasi kita semua Pak Ustadz. Baik, kalau untuk keutamaan ada pembedaan siang dengan malam, wallahu a'lam saya belum pernah dengar itu. Tapi kalau keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim, clear, hadisnya kuat di mana Nabi mengatakan ma min ayyamin, tidak ada suatu hari ya apa namanya di mana ibadah di dalam 10 hari tadi itu lebih afdol ya minal asyr dibandingkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini mohon maaf enggak ada kata-kata pagi atau malam, hari umum. Saya kurang paham kalau tadi dilarikan ke siang, wallahu a'lam, betul dalil khusus. Tapi kalau inti yang kita pelajari adalah hari. Tidak ada hari di mana ibadah itu di dalam hari-hari tersebut, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau bahasa kasarannya, Bapak mau ibadah apapun, misalnya ngaji Quran, dibandingkan ngaji Quran di 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama, itu nggak akan ngejar gitu Pak pahalanya. Walal jihad ya Rasulullah. Bagaimana dengan pahala jihad Nabi? Apakah pahala jihad juga nggak bisa ngejar pahala yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihad, termasuk jihad. Illa, kecuali satu, ada apa ya Rasulullah? Illa ayyujahida rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan nyawanya, dengan hartanya, wa yarji'u min dunihi, dan dia pulang tanpa membawa kedua-duanya. Apa itu? Mati syahid. Hanya mati syahid yang bisa mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang saya pahami. Jadi artinya ini keutamaan yang dahsyat. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah keutamaannya lebih utama dibandingkan dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Satu, karena keutamaan 10 hari Ramadan hanya terjadi pada satu poin, yaitu Lailatul Qadar. Dan kita nggak tahu yang mana. Sedangkan Dzulhijjah 10 hari full semuanya keutamaan. Dan yang kedua, ya tadi yang Bapak sampaikan tadi, kalau Lailatul Qadar keutamaan hanya di malam hari, tapi kalau 10 hari bulan Dzulhijjah tidak mengenal pagi dan malam, satu hari full semuanya memiliki keutamaan. Tapi kalau mengkhususkan siangnya saya wallahu a'lam nggak tahu. Ya, baik.
Baik, teman-teman yang berbahagia. Lanjut Ustaz, boleh Ustaz? Ya, silakan. Dari yang online nih bertanya tentang apakah saat niat berkurban, sohibul kurban harus menyaksikan penyembelihan kurbannya? Sunnahnya, ya sunnahnya. Tapi kalau apakah harus, wajib, tidak. Makanya tadi kan digambarkan boleh kita berkurban di Indonesia tapi kambingnya ada di Palestina. Apa Bapak wajib melaksanakan menghadiri ke Palestina? Saya pikir bukan kambing yang jadi kurban, tapi Anda bisa jadi korbannya. Jadi saya pikir sunnahnya. Tadi kenapa sunnahnya? Malah tadi kan sudah dijelasin, sunnahnya malah ikut nyembeli sebenarnya. Tapi kalaupun nggak bisa nyembeli ya minimal hadir ngelihat. Tapi kalau nggak bisa juga tidak mengapa. Bapak tahu ada seorang pengusaha kaya raya yang berkurban sampai 100 ekor sapi. Ada Pak. Terus menurut Bapak gimana cara dia menyaksikan 100 ekor sapi itu? Disebarkan kemana-mana itu. Ya, Kalimantan, orang Kalimantan punya. Kayanya luar biasa. Baik, inisial tidak usah. Nanti Bapak proposal ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ikfir dunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wajhana binuril iman la tada' lana dzamban illa ghafartah wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ilal bayani wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita akan berjumpa lagi di 2 pekan selanjutnya. Dan langsung saja kita tutup majelis kita dan bersama-sama baca doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an